sampai selesai. Dalam era globalisasi dan modernisasi dapat dirasakan pesatnya. Material bangunan gedung, menara, jembatan, perkantoran, hotel, dan bangunan lainnya pada umumnya terbuat dari gabungan bahan baja dan beton. Proses pembangunan digunakan pada saat konstruksi. Penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil metode pekerjaan dalam konstruksi baja. Metode pelaksanaan suatu proyek konstruksi baja menuntut adanya suatu sistem pengawasan dan analisis di mana memberikan hasil dan masukan pada tahap awal mengenai pertumbuhan biaya proyek sehingga dapat memberikan gambaran apakah proyek dapat menguntungkan pihak pelaksana atau sebaliknya. Metode pelaksanaannya yang pertama, pemasangan angkur bolt dan penentuan titik angkur bolt. Penentuan ketinggian level angkur tersebut. A. Menentukan lokasi as kolom. Cara menentukannya adalah points I. Yang pertama, buat boplang setempat. Yang kedua, mal pengukuran dari multiplex tebal 9 mili dan diberi as. Yang ketiga, angkur dipasang di mal dan diberi 2 baut dan dipasang pada atas dan bawah mal. Keempat, ditarik benang atau as, ditarik 2 arah sesuai mal, membentuk arah siku-siku. Kelima, angkur dilas dengan besi beton, kolom dengan elevasi atas waterpass. Yang keenam, bekisting kolom dipasang. Yang ketujuh, kolom dicor. Yang kedelapan, mal angkur dilepas untuk plat landas yang lebih tebal dari 16 mm sebaiknya. Tebal mal sesuai dengan tebal plat atau angkur, dicek vertikalnya satu persatu. Kemudian berdasarkan tumpuan pada kolom pedestal fungsinya yaitu jepit sendi harus sesuai dengan perhitungan struktur. Tumpuan pada kolom atas, fungsi jepit-jepit, sendi-sendi, sendi roll, pengukuran baja dilaksanakan oleh tenaga sipil di bawah supervisi dari divisi baja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bila terjadi masalah pada saat erection oleh divisi baja. Kedua, penentuan elevasi bangunan. Penentuan titik-titik ini harus sesuai dengan gambar konstruksi yang telah ditentukan oleh perencana. Jika sudah fix, titik mana yang akan menjadi penentuan pemasangan titik angkur bolt, maka pada saat itu pelaksanaan pekerjaan konstruksi baja sudah bisa dilakukan. Yang ketiga, penentuan titik-titik yang dipasang konstruksi baja atau penentuan titik-titik yang akan dipancang. Ini harus sesuai dengan gambar konstruksi yang telah ditentukan oleh perencana. Jika sudah fix titik mana yang akan dipasang, maka pada titik itu pelaksana pekerjaan konstruksi baja bisa dilakukan. Kemudian alat yang dipakai yaitu mobile crane tipe Kato SR250. Tipe ini mempunyai bagian atas yang dapat bergerak 360 derajat. Dengan roda crawler, maka crane tipe ini dapat bergerak di dalam lokasi proyek saat melakukan pekerjaannya. Pada saat crane akan digunakan di proyek lain, maka crane diangkut dengan menggunakan low bed trailer. Pengangkutan ini dilakukan dengan membongkar boom menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pelaksanaan pengangkutan. Spesifikasi crane tipe Kato SR250 adalah sebagai berikut. Panjang kendaraan rata-rata saat traveling 12 meter. Lebar kendaraan rata-rata saat traveling yaitu 2,5 meter. Tinggi kendaraan rata-rata saat traveling itu 3,3 meter. Kecepatan maksimum saat traveling 70 km per jam.
Full extended boom 32 meter, jarak maksimum dari kendaraan 29 meter. Kapasitas beban maksimum 25 ton. Perakitan konstruksi baja di bawah biasanya dilakukan untuk portal arah transversal struktur untuk kemudian diangkat dalam satu rangkaian. Setelah bagian transversal ini terinstal, ikat bagian atas portal ke arah longitudinal dengan lancing atau sling ke konkrit blok atau pondasi terdekat untuk menjaga keseimbangan. Untuk perencanaan pengangkatan konstruksi baja ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: A. Berat objek yang diangkat. Berat keseluruhan objek yang diangkat perlu dihitung, khususnya untuk struktur yang dirangkai di bawah terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, lokasi titik berat dari objek diangkat perlu diketahui menjaga keseimbangan saat pelaksanaan pekerjaan pengangkatan. Kemudian B. Tipe kren yang digunakan. Penentuan tipe kren yang dipilih berdasarkan berat objek yang diangkat, lokasi pengangkatan, dan kondisi tanah di area pengangkatan. C. Radius putar kren yang dibutuhkan. Radius putar kren ditentukan dari posisi pengangkatan kren, lokasi awal material yang akan diangkat, dan lokasi pondasi. Yang D. Panjang boom kren dipengaruhi dari tinggi objek yang diangkat, radius putar kren, serta elevasi pondasi. Panjang bukaan outrigger kren ditentukan dari berat objek yang diangkat dan kondisi lingkungan di sekitar area pengangkatan. Semakin besar bukaan outriggernya, semakin besar kapasitas angkat krennya. Yang terakhir, kapasitas angkat kren bisa didapat dari load capacity yang disediakan oleh produsen kren. Penentuan kapasitas angkat ditentukan beberapa faktor, yaitu radius putar kren, panjang boom kren, serta bukaan outrigger kren. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan konstruksi baja adalah: 1. Penentuan titik angkur bolt tipe L atau tipe siku untuk pondasi konstruksi baja. Yang kedua, mobilisasi material konstruksi baja menggunakan truk. Ketiga, proses dan pelaksanaan konstruksi baja. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.